Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Pada saat hari ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan dimanapun berada mengalami sukacita, mengalami damai sejahteranya Tuhan. Saat hari ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mari kita perkatakan dengan iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib. Pada saat hari ini Tuhan, kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami hampiri tahta kemuliaan-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi jemaat-Mu dimanapun berada. Biar pengurapan Tuhan saja yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Haleluya, haleluya. Syarabo, syarabaya nararabo. Mari bawa hatimu, mari sembah Tuhan, mari agungkan Tuhan. Dimanapun kau berada, nikmati hadirat Tuhan, rasakan kasih-Nya. Syarabaya darabo, haleluya. Syarabaya darabo, syarabaya narabaya rabaya 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 rabaya.
hatimu, menikmati kasih Tuhan, dekapan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan yang mengerti isi hatimu, Tuhan yang mengerti keberadaanmu, Tuhan dekat denganmu. Biar Engkau Tuhan hadir menyelidiki setiap hati kami. Oh ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba ya Rabba, Shalala Rabba ya Rabba, Shalala ya Rabba. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki ini hati kami Tuhan, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
sungguh mencintaimu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar kebenaran-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Bersama-sama sekali lagi katakan, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu. Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Berikan tepuk tangan pengagungan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan, kedahsyatan, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada pada saat hari ini, Engkau hadir. Engkau Allah yang ajaib atas kehidupan kami. Dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita kami menghampiri Tuhan. Kami mau bersorak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memuji mengagungkan Tuhan. Yang siap memuji mengagungkan Tuhan bersama dengan saya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, yang layak diagungkan. Tuhan senang ditinggikan dari setiap kita umatnya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku
sama-sama bertepuk tangan pada Tuhan. Katakan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang benar bagi kami.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih akan segala kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Sama-sama angkat hatimu, katakan, bila kau yang
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Sungguh hati kami bersuka cita. Kami tahu Tuhan surga terbuka ke rumah kami, ke tempat kami ada, menyaksikan tayangan ini. Dan biarlah Tuhan Kau berbicara, Kau membajak hati kami. Biar kami dipenuhi dengan sukacita, kami dipenuhi dengan semua kekayaan Allah. Dan biarlah kami Tuhan mendapat sesuatu yang baru, sesuatu yang segar pada hari ini lewat firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, sebab kami mendengar-Mu. Demi nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah-rumah, yang ada menyaksikan tayangan ini? Puji Tuhan, saya yakin percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Sebab Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Dan Dia sanggup menolong setiap hidup kita. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini dari satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, disayangi Tuhan. Bahkan ada keributan atau percekcokan tingkat tinggi antara Tuhan Allah sendiri dengan setan. Ya, Allah memuji orang ini, tetapi setan mendakwa orang ini begitu rupa. Dan kita akan melihat dan kita akan menyaksikan firman Tuhan. Mari buka hati kita dan telinga kita untuk kita semua mendengar firman Tuhan. Dengan tema mempercayai Allah sepenuhnya. Tema mempercayai Allah sepenuhnya. Ayub 2 ayat yang 10. Mari kita buka Alkitab kita. Ayub 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, mempercayai Allah sepenuhnya sungguh tidaklah mudah. Kalau kita ukur hidup kita, mungkin sudah ada yang berumur 30, 40, 50, bahkan seterusnya. Kita melewati semua proses dan masa-masa hidup kita begitu rupa. Tapi kita lihat, kalau kita ada dalam keadaan baik dan kita penuh ucapan syukur, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Yuk kita lihat Ayub. Ayub itu siapa? Ayub itu dari kota yang bernama kota Uz, ya, dari tanah Uz. Arti nama Ayub sendiri tidak memiliki arti nama yang jelas. Bersyukur, arti nama Bapak Ibu jelas ya. Tapi yang luar biasa, 3 kali Allah dan Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan orang yang jujur. Ayub begitu luar biasa. Jika kita membahas Ayub, maka kita akan belajar tentang kejujuran dan tentang kesalehannya. Sesuatu yang Allah banggakan. Kita belajar tentang karakter moral atau nilai-nilai positif daripada Ayub. Dan kita mau belajar juga
tentang bagaimana kekayaan baik nilai materi maupun di dalam diri Ayub yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Nanti kita akan lihat sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Ayub itu siapa? Nah, sekali lagi Ayub itu adalah orang yang paling kaya di daerah timur. Ya, siapa yang percaya Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan buat baik secara materi maupun lain-lainnya. Katakan amin, ya. Percayalah, sebab tiada yang mustahil bagi Allah kita. Mari kita hitung yuk kekayaan Ayub, kita lihat. Ayub itu dia punya anak 10 Bapak Ibu Saudara. Ada yang punya? Ya. Oh Pak, saya 5, luar biasa. Ya, punya 1 saja repot. Apalagi 5, Bapak Ibu dipercayakan Tuhan, luar biasa. Ayub mempunyai 7.000 kambing domba. Bapak Ibu bentar lagi lebaran dan mau potong kambing tuh ya. Ada 7.000 kambing domba, kalau 1 ekor 1 juta aja ya, kita hitung iseng gitu ya. Maka 7.000 berarti 7 miliar ini harta kekayaan Ayub dari kambing dan dombanya saja. Dan Ayub memiliki 3.000 unta. Ya, kalau unta itu saya baca paling murah 100 juta harganya. Dan paling mahal bisa sampai 1 miliar rupiah. Dan 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak. Saya hitung-hitung gitu ya, saya iseng tadi saya sambil belajar firman Tuhan, saya iseng, saya hitung. Kurang lebih 300 sampai 500 miliar harta Ayub kalau dinilai ke rupiah sekarang. Ya, sungguh sebuah nilai nominal uang yang cukup banyak. Bahkan di tengah pandemi ini orang banyak mengalami kesulitan. Tapi saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita lanjut. Siapa itu Ayub? Ayub adalah orang yang setia. Dia setia kepada Allah dan dia menjaga tingkah dan langkahnya dengan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah sedang memuji Ayub di hadapan iblis ya, iblis itu dalam bahasa dan dalam kata, 2 akar kata itu Sat dan Han. Sat dan Han artinya penuduh atau pendakwa. Jadi Allah sedang memuji Ayub, tetapi iblis bilang sama Tuhan, Tuhan itu kan Ayub karena Tuhan jagai ya, karena Tuhan lingkupi dengan kekuatan Tuhan. Coba Ayub itu tidak Tuhan jagai, ya buat miskin coba. Apakah Ayub itu masih saleh, masih jujur? Coba Tuhan habisin, ya habisin coba. Saya mau lihat, ya iblis bilang saya mau lihat apakah Ayub masih bertekun dalam kesalehannya atau tidak. Iblis memandang rendah Ayub. Di hadapan Allah iblis meremehkan integritas kesalehan Ayub. Sekali lagi iblis bilang karena Engkau Tuhan yang memberkati, yang mengajari. Tapi coba jangan dipagari, jangan dilindungi. Ya. Maka kita akan melihat apakah yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita buka ayat 8 sampai 11 dalam Ayub pasalnya yang pertama, mundur 1 pasal. Ayat 8 sampai ayat yang 11. Kita baca dulu firman Tuhan. Saya bacakan ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Lalu iblis menjawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punyai, maka ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah ini iblis nih ya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang negatif, maka kita juga bisa menjadi orang-orang yang negatif. Tapi kalau kita berkawan dengan orang positif, kita selalu berpikir positif. Pertanyaan kita bergaul dengan siapa hari-hari ini? Kalau kita bergaul dengan Allah, maka positif. Ya, kita pikirin positif. Bangun pagi, kita positif. Sampai siang, sore, malam,
kita berpikir dan bertindak positif. Dan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat yuk apakah Ayub masih bertekun dalam kesalehannya. Jadi Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan, sekali lagi saya katakan Tuhan mengizinkan. Harta benda Ayub dihabisin. Ya, dihabisin begitu rupa. Bahkan anak-anaknya pun 10-10-nya mati. Allah mengizinkan hal buruk menimpa Ayub. Kita baca ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ada dalam kuasa tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara-saudaranya yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang yang lain lagi berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan. Ayat ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah lagi orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuanku. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah izinkan hal buruk terjadi, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami kejadian yang begitu rupa. Pertanyaannya, jika hal ini terjadi kepada kita bagaimana? Bapak Ibu Saudara. Ketika ketika apa yang kita miliki diambil Tuhan. Kalau Tuhan izinkan anak kita yang kita kasih diambil Tuhan, dipanggil Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, harta benda habis. Ayub itu sangat kaya. Saya menghitung 300 sampai 500 miliar hartanya. Tapi bisa habis. Istri berubah ya Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak khususnya. Dari beauty berubah jadi the beast. Ya, yang tadinya beauty jadi the beast. Dari si manis berubah jadi setan ancol. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Ayub belum mengalami hal yang begitu parah. Mungkin suami-suami, bapak-bapak, ibu-ibu dengar baik. Kalau suamimu berubah saja mungkin kau sudah kalang kabut ya. Suami dari manis jadi begitu pahit ya. Air mukanya dari suka senyum gitu ramah, tiba-tiba jadi jutek setengah mati ya. Kan ibu-ibu suka ngomong gini, Papa kok berubah sekarang jadi dingin,
Terus suaminya bilang, emang tadinya saya panas gitu ya. Di rumah kalau ada satu orang yang berubah, itu rasanya kayak neraka Bapak Ibu. Betul apa betul? Betul ya. Dan juga kita lihat contoh selanjutnya. Jadi ini ada satu kisah Bapak Ibu Saudara. Ini suami ini sudah baik sama istrinya ya. Suami ini sudah baik sekali sama istrinya. Istrinya malas-malesan, suaminya yang rajin. Gak apa-apa, kata suaminya, saya yang kerjain. It's okay, I love you. Ya, mungkin suami Bapak Ibu Saudara juga begini, puji Tuhan ya, bersyukur ya. Tapi karena istrinya ini gak tahu diri, bahkan dia main handphone, suaminya lagi bantuin pekerjaan, dia main handphone terus. Dia setel itu lagu ya. Waktu itu ada lagunya Caca Andika Bapak Ibu ya. Masak sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Karena apa? Karena suaminya udah capek, dia udah kelelahan, dia mau tidur Bapak Ibu Saudara, nggak kuat dia tidur sendiri. Ya, ini malah disengajain ini si istri. Aduh, ampun Tuhan, ya. Malah dia gedein lagi di musik. Sampai bangun suaminya. Habis itu istrinya setel lagi Bapak Ibu Saudara, nggak kehabisan akal emang istrinya ini iseng ya. Dia setel lagi lagu Betaria Sonata. Setelah suaminya bangun, ini istri ini setel lagi lagu Betaria Sonata. Yang lagunya begini. Lihatlah tanda merah di pipi. Ya, lanjutin Bapak Ibu Saudara ya di rumah ya. Kenapa dia setel lagu ini? Ya jelas suaminya marah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sudah baik, malah tidak dihargai. Bayangkan kalau hal ini saja terjadi dibandingkan dengan Ayub yang mengalami begitu rupa. Tidak mudah memang bagi Ayub. Dan tidak mudah juga bagi kita kalau kita diuji oleh Tuhan sedemikian rupa. Rumah tangga berantakan, sudah pusing 7 keliling ya. Tim sekretariat itu sering Bapak Ibu Saudara mengurus rumah tangga yang amburadul berantakan. Ya, sampai kalau masuk ke kantor itu langsung rapat. Ini bagaimana ini ngurus orang yang ini? Lalu ya saya suka bilang, sudahlah dibuat gampang aja gitu ya. Jadi dibuat gampang aja sudah, gak usah susah-susah. Dibuat enjoy aja. Bagaimana Bapak Ibu yang Ayub alami, anaknya mati, hartanya habis. Ya, kita masih bersyukur loh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita masih bersyukur. Ayub itu saleh, ya sementara dibanding dengan diri kita, apalagi pribadi saya, mungkin saya belum di level salehnya Ayub. Ayub menjaga hidupnya, melayani Tuhan. Mungkin dibanding kita belum ada apa-apanya sama Ayub. Tapi Tuhan tetap menguji Ayub. Dan saya mau katakan nih kepada semua orang yang melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan juga tidak akan lepas dari ujian. Apalagi yang tidak melayani Tuhan, jemaat-jemaat juga tidak akan lepas daripada ujian. Justru kita orang percaya ini, kita akan diuji Tuhan. The new dimension ini akan hadir dalam hidup kita. Sehingga kita diuji. Tapi akan kita lihat supaya apa? Ketika Allah mengizinkan ujian itu datang kepada kita. Luar biasa, Ayub 23 ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita kembali. Mengapa Allah menguji Ayub? Ayub 23 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu kita baca. Demikian firman Tuhan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak kurang kerjaan menguji kita, menguji Ayub dan menguji Bapak Ibu Saudara semua. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa jika Tuhan menguji kita.
Dalam Ratapan 3 ayat 31 dan 32, yuk kita baca firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 31. Sebentar, saya buka di sini biar lebih cepat. Ratapan 3 ayat 31. Demikian firman Tuhan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesarannya. Ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menguji Ayub, ketika Tuhan menguji kita semua, ada sesuatu yang luar biasa juga yang Tuhan sediakan. Di balik hujan pasti ada pelangi. Seneng ya lihat pelangi? Tapi Pak, di tempat saya kalau habis hujan ada banjir. Ya, Bapak Ibu harus bebenah diri ya kalau gitu ya. Lalu di balik duka pasti ada sukacita. Penderitaan atau ujian yang kita alami pasti ada maksud Allah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa yang Ayub alami. Tapi Ayub tetap berkata, ia tahu jalan hidupku. Artinya Ayub tahu bahwa Allah merancangkan hidupnya. Dan tidak mungkin Allah menghancurkannya. Jadi gak mungkin hidup kita dihancurkan oleh Allah. Tidak mungkin, sebab Dia yang merancangkan kita. Dia juga yang akan menolong setiap kita. Mempercantik, memperindah. Bapak Ibu, dalam ujian, kita lihat yuk dalam ujian Tuhan yang sedang kita alami. Kita masih tidur di kasur bukan? Ya, Bapak Ibu masih tidur di kasur ya. Ada yang gak tidur di kasur? Ya boleh nanti kita semua berpatungan untuk beli kasur buat Bapak Ibu Saudara yang tidak tidur di kasur. Kita lihat lagi Bapak Ibu mandi masih pakai sabun ya. Pasti ya, masih bisa mandi pakai sabun. Masih bisa minum kopi kan ya sama pisang goreng. Dalam ujian masih bisa minum kopi sama pisang goreng, luar biasa. Masih bisa pakai mobil, masih bisa pakai motor. Harusnya kita semua banyak bersyukur. Jangan bersungut. Aduh saya pakai motor terus ya Tuhan. Udah 12 tahun pakai motor terus. Tuhan kapan punya mobil? Bapak Ibu punya mobil bisa beli bensinnya enggak? Servisnya aja mahal. Harusnya bukan banyak bersungut tapi banyak bersyukur. Dalam ujian kita pun kita masih bisa kok. Yang tadi saya sebutkan tidur di kasur. Kita masih bisa minum kopi sambil makan pisang goreng. Ya, kita masih pakai kendaraan, tidak jalan kaki. Semua karena anugerah Tuhan melipat atas kita. Iblis dapat menyentuh, merebut milik Ayub. Tapi iblis tidak dapat menyentuh diri Ayub. Ada sebuah kekayaan yang melebihi harta Ayub, yaitu kekayaan hati Ayub. Karena sesungguhnya kekayaan orang percaya bukan dinilai pada uang, pada mobil, rumah, atau apapun yang kita miliki. Tetapi hati kita. Karena Tuhan menilik dan melihat hati kita. Apakah hati kita serong, apakah hati kita lurus. Jadi kekayaan terbesar bukan pada itu loh. Ya, yang Bapak Ibu list dalam doa, Tuhan aku minta A, aku minta B, aku minta C. Tapi coba sekarang kita berdoa, kita bersyukur. Bersyukur Tuhan, aku punya A, aku punya B. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tidak bodoh, Tuhan juga tidak buta. Kalau Bapak Ibu perlu, pasti Tuhan menyediakan. Aduh, anak udah 3, belum ada mobil. Kalau Tuhan lihat Bapak Ibu butuh, pasti Tuhan sediakan. Katakan amin ya, yang percaya saya berdoa. Biar berkat dari Tuhan melimpah atas kita semua. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, itu juga tidak melebihi kekuatan kita. Gak ada tuh Allah mengizinkan lalu melebihi kekuatan kita, gak ada. Dia bukan Allah yang jahat, Dia Allah yang baik. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan juga memberi kekuatan untuk kita melaluinya. Kenapa kita
mengalami hal ini. Kita tanya, Tuhan, aku kenapa kok aku mengalami hal ini? Karena Allah tahu Bapak Ibu dapat menanggungnya. Coba lihat, masalah kita sama masalah orang lain beda. Kenapa? Karena kalau masalah orang lain menimpa Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak dapat menanggungnya. Olehnya Allah itu tidak pernah salah. Ketika kita mengalami problem, masalah ini, pasti kita juga dapat melaluinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita renungin yuk firman Tuhan hari-hari ini. Kita lihat diri kita hari-hari ini. Sejatinya keadaan kita yang sekarang itu adalah keadaan yang terbaik. Kok kenapa begitu? Pak ngomongnya. Ya yuk kita renungkan yuk. Tuhan itu tahu keadaan kita yang paling baik. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita makan sayur, makan tempe, ya makan seadanya, makan yang sehat-sehat gitu ya. Karena Tuhan tahu ketika Bapak Ibu makan daging, Bapak Ibu kolesterol, ya. Bisa kena stroke nanti jatuhnya, asam urat, dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu Saudara naik motor, naik sepeda atau jalan kaki, karena Tuhan juga tahu kalau Bapak Ibu naik mobil bisa mabok, bahkan bisa meriang di dalam mobil. Karena AC-nya mungkin dingin ya, ada orang yang begitu ada. Percayalah, kalau Tuhan izinkan kita juga masih bisa tidur di alas yang kita tiduri sekarang ini, nyenyak kan? Nyenyak dong, mimpi indah kan, mimpi indah. Justru kalau tidur di spring bed yang luar biasa empuk, Bapak Ibu gak bisa tidur. Kenapa? Mikirin cicilannya mahal. Ya, spring bed yang bagus, King Coil harganya berapa? Mau 50 juta Bapak Ibu. Mikirin cicilannya Bapak Ibu gak bisa tidur. Makanya sekarang adalah yang luar biasa, yang paling baik yang Tuhan beri. Olehnya keadaan kita adalah keadaan yang terbaik. Dan yang terakhir firman Tuhan, kita mau belajar dari Ayub, bahwasannya Ayub itu dia tidak pernah undur dari percayanya. Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Ayub 42 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dengan cepat saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Dan ayat 5 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan. Dulu hanya dari kata orang aku mendengar, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dan ayat ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub diproses Tuhan begitu rupa. Sahabatnya menuduh Ayub berbuat dosa. Sudah jelas bahwasannya memang bukan karena dosa. Tapi Ayub ngapain Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat Ayub 42 ayat yang ke-8, Ayub itu memaafkan, dia gak pernah membalas omongan sahabat-sahabatnya itu. Oleh sebab itu, kita lihat ayat yang ke-10. Dari proses yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub. Ayat yang 10. Ya, ketika Ayub menang, Ayub tetap berbuat baik. Dia tetap berharap sama Tuhan. Dia bertobat kepada Tuhan. Maka lihatlah ayat yang ke-10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Kalau tadi saya hitung-hitung ya, bisa sampai 500 miliar hartanya Ayub. Maka kalau 2 kali lipat, berarti hartanya Ayub itu ada 1 triliun Bapak Ibu Saudara. Itu 1000 miliar, banyak sekali. Ya, Allah memberikan bonus karena Ayub percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah dihabisin, tapi Ayub percaya Allah membangkitkan Ayub kembali. Olehnya kita belajar 3 hal menjadi penutup. Bahwa jika Allah menguji kita, yang pertama, Allah sedang menyiapkan bagi kita keadaan yang lebih baik dari hari ini. Dan yang kedua, memaafkan sahabat-sahabatnya, mendoakan orang yang jahat sama kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga, kita bersyukur bahwa Allah sanggup mengangkat Bapak Ibu Saudara semua, kita semua, dan Allah sanggup memuliakan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, biar firman-Mu menjadi rema. Kami mau percaya Tuhan sepenuhnya.
Seperti Ayub percaya kepada Tuhan. Sudah dihabisin, tapi Ayub tetap memegang Tuhan. Dan kami juga percaya kepada Tuhan di tengah pandemi ini. Kami juga taruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak takut, sebab kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup menolong kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biar firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan pedoman hidup kami. Sehingga di setiap jalan dan langkah kami tetap kuat dan kami mempercayai Tuhan. Sampai kami kembali ke rumah Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, nama yang hebat, nama yang manis, nama yang penuh kuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari Sekretariat GBI Jaka Sampurna. Bagi Bapak Ibu yang merindukan pelayanan, bisa menghubungi Sekretariat Gereja GBI Jaka Sampurna. Juga bisa menghubungi para koordinator ibadah raya. Begitu juga yang ada di Ranting bisa menghubungi Bapak Gembala. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah raya tetap dilakukan secara online. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapak terima kasih untuk pimpinan-Mu dari ibadah kami hari ini. Kami bersyukur buat setiap apa yang kami dapati lewat kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Mobil Leonardo. Ajar kami untuk melihat bahwa hidup ini ada dalam rencana-Mu dan rancangan-Mu.
pasti memberikan yang terbaik bagi kami di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkati hamba-Mu, Engkau yang terus menambahkan dia pengurapan yang lebih lagi kepekaan atas hamba-Mu, sehingga dia boleh memimpin jemaat-jemaat yang ada di bawah GBI Gatot Subroto untuk semakin intim dengan Engkau di tahun dimensi yang baru ini. Bapak, kami juga berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Samuel Harnadi. Berkati Pak Pendeta Samuel Harnadi ini, Kau yang mengurapi hamba-Mu untuk memimpin rayon 5 yang ada di kota Bekasi ini. Biar seluruh gembala cabang, gembala ranting boleh sehati untuk sama-sama menuai jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapak buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman. Berkati hamba-Mu Bapak, hikmat marifat-Mu Engkau tambahkan terus bagi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh lebih lagi dalam usaha pekerjaannya Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati, istrinya Ibu Ing bersama dengan keempat anaknya, Pak Josia, Bu Jenis, Joen dan Javera Bapak. Berkati Bapak dan seluruh pengerja yang ada GBI Jaka Sampurna boleh sama-sama sehati untuk menangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati gembala-gembala kuli yang ada. Berkati juga koordinator-koordinator yang ibadah pada 1, 2, 3, dan 4. Dan juga gembala-gembala ranting, Bapak Pendeta Alex Sembiring yang ada di Grace Duku Zamrud. Berkati hamba-Mu dan seluruh pengerja yang ada. Berkati juga Bapak Pendeta Jesi Sarapi yang ada di GBI Taman Narogong Indah. Engkau yang memberkati, sehingga kesehatan kami ada terus boleh terbangun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami yang tercinta, kota Bekasi. Berkati kota Bekasi Bapak. Biar kota ini menjadi kota yang menjadi luar biasa di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kami serahkan pemimpin bangsa ini, presiden kami dan wakil presiden kami, jajaran yang paling tinggi sampai yang rendah. Biar semua memiliki kesehatan, sehingga bangsa Indonesia boleh dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami, sebelum mengakhiri doa ini, kami akan menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu, gembala sidang kami. Marilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga. Nah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari katakan amin. Saudaraku yang kasih, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sanitizer. Tuhan Yesus memberkati.